Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'din. Yang kami hormati Bapak Prasetyo Dinugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ikvina Putri. Saya dari kelas PAI 1F. Baik, argumentasi saya tentang inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital ini yang bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih dari 1 tahun terakhir ini berdampak terhadap perubahan aktivitas belajar mengajar, tak terkecuali di negeri ini, terhitung sejak bulan Maret 2019. Aktivitas pembelajaran daring atau biasa disebut dengan online menjadi sebuah pilihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Praktik pendidikan daring ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan sejak tingkat PAUD, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik, guru, ataupun dosen. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, banyak peserta atau wali gagap menghadapi perubahan drastis ini. Sementara itu, tidak ada cara lain untuk meminim penyebaran COVID-19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Pemerintah pun membatasi pertemuan maksimal 30-40 orang, itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Penggunaan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, mencuci tangan memakai sabun. Hal ini didasarkan pada pendapat para ahli kesehatan di seluruh dunia setelah mereka melakukan riset bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Arena sekolah sebagai ruang belajar mengajar antara murid dan guru, mahasiswa dengan dosen, pada akhirnya dilarang dilakukan. Sebagai gantinya yakni pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Perubahan sangat cepat ini tanpa diiringi persiapan yang memadai sebelumnya. Akibatnya, banyak kegagapan menghadapinya. Salah satu sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Bapak Nadiem adalah paling tidak masih ada pembelajaran terjadi daripada sama sekali tidak ada pembelajaran. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun jajaran kementeriannya menyiapkan sarana prasarana pembelajaran daring seperti pemberian kuota internet pada mahasiswa dan pada orang tua murid. Juga dengan adanya jadwal tayang pelajaran pada stasiun televisi yakni TVRI dan lain-lain. Terlebih orang tua atau wali muridnya lagi-lagi mengalami pembelajaran yang luar biasa. Orang tua yang sibuk bekerja dengan terpaksa harus mendampingi anak-anak mereka pada saat jam pembelajaran daring. Anak-anak yang biasanya sekolah berubah seketika untuk melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Untuk level SMP, SMA, hingga perguruan tinggi barangkali tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, untuk level SD, bahkan SMP tidak sedikit orang tua siswa yang mengeluh akibat pembelajaran daring ini. Seperti contoh kecilnya adalah orang tua saya sendiri yang juga ikut terbebani tugas adik saya yang masih SD yang semakin hari juga menumpuk. Dari keluhannya, selain banyaknya tugas, juga terbatasnya pengetahuan orang tua. Jadi jalan solusinya dengan mengantarkannya pada guru les. Tidak sedikit guru yang sekedar memberikan tugas kepada para muridnya melalui aplikasi pesan grup daring, yakni aplikasi WhatsApp. Guru membuat grup dengan para orang tua atau wali murid untuk apa saja yang perlu dilakukan tiap harinya selama proses pembelajaran. Lalu kemudian pada sore hari guru akan mengoreksi dan mengabsen siapa murid yang tidak atau belum mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Itu
pembelajaran online yang saya ketahui dari tingkatan SD yang sedikit saya ketahui. Kemudian hambatan-hambatan pendidikan daring, ada sekian kendala, baik kendala ekonomi, kendala koneksi internet yang tidak stabil, ditambah dengan metode pembelajaran daring itu akan seefektif apa. Inilah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kita di tengah COVID-19. Aktivitas pendidikan bukan semata-mata guru memberikan soal-soal lalu para murid diminta menjawab lantas diberi nilai matematis, bukan itu. Pemahaman para guru masih banyak yang berhenti pada pembelajaran sekadar dimaknai memberikan soal-soal dari guru kepada murid. Hal ini tentu saja menunjukkan pekerjaan rumah luar biasa berat bagi kita semua memperbaiki sistem pendidikan saat ini. Jadi begitulah argumentasi saya tentang inovasi pemerintah menyelenggarakan pendidikan di masa pandemi di era digital ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.